Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilman warzukni fahma. Kita lanjutkan materi kita dengan metabolisme gula ya. Yang pertama diawali dengan glikolisis dan gluconeogenesis. Pemanfaatan glukosa di dalam sel itu sangat banyak ya. 4 pathways atau jalur utama metabolisme glukosa itu ada 4 macam. Yang pertama, glukosa itu dimanfaatkan untuk membentuk pirufat lewat jalur glikolisis ya. Jadi glukosa dioksidasi hingga akhirnya menghasilkan pirufat. Selain itu, glukosa juga bisa disimpan dalam bentuk glikogen ya di hewan, kemudian sebagai pati atau sukrosa di tanaman. Kemudian glukosa juga merupakan building blocks ya dari polimer, contohnya dinding sel ya dalam bentuk polisakarida ya atau extracellular matrix. Yang terakhir, glukosa juga dimanfaatkan untuk membentuk ribosa 5 fosfat melalui oksidasi jalur pentosa fosfat. Glikolisis itu berasal dari bahasa Yunani yang dari 2 kata ya, glikis yang artinya manis dan lisis penguraian. Jadi glikolisis itu penguraian sesuatu yang manis-manis. Yang manis-manis ini maksudnya glukosa. Jadi glikolisis bisa juga didefinisikan penguraian satu glukosa melalui serangkaian reaksi yang dikatalisis enzim. Nah, reaksi glikolisis ini akan menghasilkan di antaranya 2 pirufat dan 2 ATP. Nah, proses glikolisis ini merupakan proses yang universal. Jadi hampir di semua makhluk hidup itu sama ya atau mirip ya. Nah, proses ini merupakan proses yang dapat berlangsung tanpa kehadiran oksigen atau dengan kata lain anaerob ya. Dan tempat berlangsungnya proses glikolisis itu adanya di sitosol. Untuk beberapa jaringan ya atau untuk beberapa sel, glikolisis ini merupakan sumber utama energi ya, seperti di eritrosit, di medula ginjal, di otak dan di sperma. Jadi glukosa adalah bahan bakar yang umum dan penting, di mana contohnya pada mamalia glukosa adalah bahan bakar tunggal yang digunakan di otak dalam kondisi tanpa kelaparan dan satu-satunya bahan bakar yang dapat digunakan oleh sel darah merah ya. Jadi memang hampir semua organisme itu menggunakan glukosa dan sebagian besar memprosesnya dengan cara yang sama melalui metabolisme glikolisis. Oke, selanjutnya kita akan lihat overview ya. Glukosa ini setelah diglikolisis itu akan berubah menjadi apa saja sih kemungkinannya ya. Nah, ini tergantung dari keberadaan oksigen ya. Jadi glukosa ini setelah diglikolisis dengan 10 tahap, hasil akhirnya salah satunya adalah pirufat. Nah, tergantung dari keberadaan oksigen ya. Kalau misalnya di selnya tanpa oksigen itu ada 2 macam pathway yang akan dilalui ya. Kalau kita manusia ya, pirufat ini akan difermentasi secara anaerob ya ke laktat ya. Jadi langkah ini disebut juga proses fermentasi laktat. Kalau di beberapa mikroorganisme yang lain, contohnya di ragi, pirufat ini akan difermentasi yang hasil akhirnya adalah etanol ya. Nah, 2 jalur ini sama-sama menghasilkan ATP ya. Satu fermentasi laktat, satu fermentasi etanol. Ini tergantung dari mikroorganismenya ya. Jadi ada mikroorganisme seperti bakteri yang ada di yogurt ya, itu menghasilkan laktat. Tapi ada di organisme lain, contohnya ragi, ini fermentasinya menghasilkan etanol. Tapi jika dideteksi ada
keberadaan oksigen, maka pirufat ini akan ditransport ke mitokondria untuk mengalami oksidasi, ya. Mengalami oksidasi, ya, ini ada keberadaan oksigen, ya, akan mengalami proses aerobik yang hasil akhirnya menghasilkan CO2 dan H2O yang disebut juga sebagai aerobic cellular respiration. Nah, di sini tempat berlangsungnya adalah di mitokondria. Kalau ini di sitosol atau sitoplasma. Sekarang kita akan lihat penggunaan glukosa pada dua keadaan yang berbeda, ya. Yang pertama, kita lihat ini di otot, ya. Bagaimana penggunaan glukosa di otot. Ketika keadaan pertama, ya, ketika kandungan oksigen atau kadar oksigen di dalam otot itu rendah, yang disebabkan misalnya ketika orang itu beraktivitas yang berat gitu, yang contohnya sprint gitu, ya. Nah, ini keadaannya oksigennya rendah. Di keadaan kedua, ini level oksigennya itu normal. Contohnya kalau kita jogging gitu atau beraktivitas biasa. Nah, ini glukosa itu didegradasi dengan jalur metabolisme glikolisis akan menghasilkan pirufat. Nah, ini ketika glukosa didegradasi menjadi pirufat, maka akan dihasilkan ATP. Dan ATP ini bisa langsung dipakai oleh otot untuk melakukan kerja, ya. Dan ini ada di sitoplasma. Nah, kalau misalnya ketika pelari ini melakukan sprint, ya, maka kadar oksigennya itu rendah. Yang terjadi adalah fermentasi laktat, ya. Tetapi kalau misalnya dalam keadaan normal, ketika kita jalan biasa, ya, atau jogging, maka kadar oksigennya itu cukup, ya, ada keberadaan oksigen, maka pirufat ini akan ditransfer ke matriks dari mitokondria. Dan di sini akan mengalami fosforilasi oksidatif, ya, respirasi aerob yang juga akan menghasilkan ATP dalam jumlah yang lebih banyak, dan ini nantinya akan dipakai untuk kerja oleh otot, ya. Nah, kita lihat, ya, kalau kita bekerja dengan berat, kita suka pegal-pegal, ya. Nah, ini akibat penggunaan atau oksidasi dari pirufat yang tidak sempurna. Nah, asam laktat ini merupakan metabolit yang diproduksi dari sistem laktat ini, ya, atau glikolisis anaerob akibat pemecahan glukosa yang tidak sempurna. Jadi peningkatan kadar asam laktat ini dapat menyebabkan menurunnya pH, ya, di dalam sel yang dapat mempengaruhi kerja fisik sehingga dapat menimbulkan kelelahan, ya. Jadi kalau kita kerja berat, ya, itu nanti akan diproduksinya kerja berat sehingga kekurangan oksigen, larinya pirufat itu ke fermentasi laktat. Nah, laktat inilah, penumpukan laktat akan memberikan efek kelelahan, ya, pegal-pegal gitu. Oke, di awal sudah dijelaskan, ya, atau disebutkan bahwa pada bab ini kita akan membahas tentang glukolisis dan gluconeogenesis, ya. Nah, proses ini tidak berlangsung secara bersamaan, ya. Ketika sel memiliki level ATP yang tinggi, pirufat dan laktat ini bisa didaur ulang, ya, untuk membentuk glukosa kembali melalui proses yang disebut gluconeogenesis. Nanti ini akan kita bahas lebih mendetail di slide selanjutnya, ya. Nah, gluconeogenesis, genesis pembentukan, neo baru, glukosa. Jadi proses gluconeogenesis adalah pembentukan senyawa gula yang baru. Nah, kalau glukoslisis dan gluconeogenesis ini tidak berlangsung secara bersamaan di dalam sel. Jadi kalau glikolisisnya teraktivasi karena misalnya level ATP-nya rendah, jadi tubuh kita
mendemand gitu bahwa harus ada ATP. Nah, ini glikolisis jadi on, tapi gluconeogenesisnya di off. Dan sebaliknya, kalau level ATP-nya tinggi, udah cukup, tidak perlu lagi ATP, maka glikolisisnya di off, gluconeogenesisnya yang di on-kan, ya, yang diaktifkan. Oke, sebelum kita lanjut ke proses glikolisis, ya, metabolisme gula, ada pertanyaan yang mendasar, ya, bagaimana cara glukosa masuk ke dalam sel, ya. Jadi asupan gula yang kita terima, ya, itu ada dua sumber, ya, bisa dari tanaman, ya, bisa dari hewan. Tanaman ya berupa pati, ya, di umbi-umbian, di nasi, di beras, ya. Nah, kemudian kalau di hewan itu berupa glikogen. Nah, ini masih merupakan molekul polisakarida yang terlalu besar untuk ditransport dan diuptake, ya, atau diambil oleh sel. Nah, jadi sebelum ini masuk ke dalam sel, maka harus dipecah dulu. Nah, ini tugasnya sistem pencernaan, ya. Jadi ada beberapa protease yang digunakan untuk mendegradasi polisakarida ini menjadi komponen yang lebih sederhana. Contoh-contoh protease di dalam sistem pencernaan, ya. Jadi misalnya ini ada alfa amilase yang ada di ludah, ya. Kalian sudah melakukan juga percobaannya, ya, di rumah, bagaimana alfa amilase. Jadi nasi kalau dikunyah gitu, ya, lama kelamaan itu manis, itu karena polisakaridanya sudah terdegradasi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kemudian di pankreas juga, ya, terdapat alfa amilase di mana aktivitasnya itu lebih poten, ya. Jadi yang belum terdegradasi sempurna di dalam mulut itu nanti juga akan didegradasi selanjutnya oleh pankreas. Kemudian juga ada beberapa protease yang mendegradasi disakarida, ya, atau olisakarida, yaitu seperti maltase, alfa glukosidase, alfa dextriase, sukrase, dan laktase. Contohnya maltase ini bisa memecah maltosa jadi 2 molekul glukosa. Glukosidase ini bisa mendigest maltotriose dan beberapa oligosakarida yang lain yang tidak terdegradasi oleh amilase, ya. Kemudian alfa dextriase ini mendigest dextrin, ya. Nah, maltase kemudian alfa glukosidase ini tempatnya ada di permukaan dari usus halus, jadi sel-sel usus halus, ya. Kemudian ada sukrase, ini enzim yang mendegradasi sukrosa dari sayuran atau dari buah-buahan menjadi fruktosa dan glukosa. Kemudian enzim laktase ini enzim yang bisa mendegradasi gula yang terdapat di susu, ya. Di susu itu sumber gulanya berupa laktosa, itu bisa dipecah oleh laktase menjadi glukosa dan galaktosa, ya. Nah, kemudian monosakarida tadi ditransportasikan ke seluruh sel yang ada di usus halus, kemudian disebarkan kembali ke aliran darah, ya. Nah, kemudian glukosa ini bisa masuk ke dalam sel, ya. Untuk mengalami glikolisis itu harus ada transporternya, ya. Jadi ada glukotransporter dan juga dipengaruhi oleh insulin, ya, untuk sebagai kunci pembuka supaya si glukosa bisa masuk ke dalam sel. Nah, baru setelah glukosa masuk ke dalam sel, maka glukosa tersebut akan mengalami proses glikolisis. Proses glikolisis bisa kita bagi menjadi 3 tahapan, ya. Tahap pertama merupakan tahap untuk mengaktifkan glukosa C6, ya, melalui fosforilasi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Kemudian tahap 1 ini juga mempunyai tujuan untuk memerangkap glukosa di dalam sel,
kemudian mendestabilkan strukturnya atau mengaktifkan strukturnya. Kemudian di tahap kedua terjadi pemutusan C6 menjadi 2 senyawa atau 2 molekul C3 ya, yang berupa triosa fosfat. Ini ada 2 reaksi ya, reaksi 4 sampai dengan reaksi 5. Tahap yang terakhir adalah tahap panen energi atau produksi energi yang dihasilkan dari pengubahan 2C3 menjadi 2C3 yang lain ya. Yang hasil akhirnya ada pirufat. Ini reaksinya dari reaksi 6 ke reaksi 10 ya. Jadi di tahap akhir akan dibentuk ATP dan pirufat. Ini overview dari tahap-tahapan yang telah disebutkan tadi ya. Jadi ini tahap pertama ada 3 reaksi di mana dari glukosa itu akan dirubah menjadi fruktosa 1,6 bis fosfat. Nah, tahap ini memerlukan 2 buah ATP. Jadi pada tahap awal ini dilakukan investasi, harus mengeluarkan modal dulu berupa 2 molekul ATP. Selanjutnya di sini akan dipecah ya dari yang C6 menjadi 2 macam C3. Ya, di sini ada 2 reaksi ya karena hasil pemotongan ya atau digestion dari fruktosa 1,6 bisfosfat ini ada 2 macam. Jadi yang satu ada aldehid berupa aldehid, yang satu berupa keton. Nah, kemudian tahap ketiga tahap panen ya, di mana dari karbon 3 ini diubah menjadi 3 karbon senyawa dengan C3 yang lain, yaitu berupa pirufat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 reaksi di mana reaksi ini ya, ini harus dikali 2 semua karena tadinya C6 menjadi 2 molekul C3, maka ini harus dikali 2 ya. Ini menghasilkan NADH dan 2 ATP. Jadi kalau dikalikan dari 1 molekul glukosa pada akhirnya akan menghasilkan 2 NADH ya dan 4 ATP. Tapi tadi sudah ada modal di sini 2, jadi akhirnya nanti akan ada 2 ATP dan 2 NADH serta 2 pirufat. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya secara detail reaksi-reaksi ya, ke-10 reaksi yang terjadi ya. Jadi ini tahapan pertama ada 3 reaksi, kemudian tahap kedua ada 2 reaksi, dan di tahap ketiga ada 5 reaksi. Oke, kita mulai dengan tahap pertama, yaitu tahap pertama ya sudah tadi dijelaskan, ini bertujuan untuk mentransformasi glukosa menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat ya. Nah, ini terjadi dalam 3 tahap. Nah, tahap yang pertama adalah tahap fosforilasi glukosa ya. Jadi setelah glukosa masuk ke dalam sel dengan bantuan membran transporter ya. Nah, kemudian setelah berada di dalam sitosol atau sitoplasma, glukosa ini akan mengalami proses fosforilasi ya. Kalau ada proses fosforilasi harus ada sumber fosfornya ya, harus ada sumber fosfatnya. Nah, di sini sumber fosfatnya adalah ATP. Dan enzim yang mengkatalisis ya, yang mengkatalisis transport group fosfat adalah kinase ya, ingat ya. Nah, ini enzim yang terlibat adalah heksokinase ya. Jadi ini dia melibatkan C6 heksakinase ya. Nah, reaksi antara glukosa ya dengan ATP yang dikatalisis dengan heksokinase ini akan menghasilkan glukosa 6 fosfat. Jadi fosfat yang di sini akan ditransfer ke C nomor 6. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga namanya glukosa 6 fosfat. Fosfatnya terikat di C nomor 6.
Dan ini juga menghasilkan ADP yang tadinya dari ATP ada 3 fosfat. Fosfat yang satunya ditransfer oleh kinase ya. Jadi hasilnya ADP. Nah, kemudian proton ya, dihasilkan juga proton. Ini reaksi ini sudah diterangkan di bab sebelumnya. Nah, apa sih alasan terjadinya reaksi ini? Jadi ada tahapan ini penting dengan 2 alasan ya. Jadi dengan adanya gugus fosfat di sini, maka glukosa ini akan sifatnya semakin polar ya, sehingga glukosa ini terperangkap di dalam sel. Kalau masih dalam keadaan glukosa, ada kemungkinan dia bisa keluar masuk ya melalui glucose transporter. Tapi setelah difosforilasi sehingga senyawa ini menjadi lebih polar, dia tidak bisa keluar lagi dari sel ya. Jadi grup fosfat ini yang bermuatan negatif akan menghalangi glukosa untuk bergerak melewati membran sel ya. Nah, dengan adanya penambahan muatan pada glukosa ini akan membuat struktur glukosa itu menjadi tidak stabil, ya, tidak stabil atau aktif. Dan dengan adanya gugus fosfat ini akan meningkatkan energi, sehingga glukosa ini sifatnya menjadi lebih reaktif. Dan kemungkinan untuk menjalani glikolisis lebih lanjut menjadi lebih besar karena molekul ini menjadi lebih aktif daripada glukosa. Oke, tahap selanjutnya adalah isomerasi ya. Nah, karena tujuan dari tahap 1 ini untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa ya, maka harus ada penataan ulang ya. Penataan ulang dari gugus hidroksil ya. Nah, di sini gugus senyawa glukosa 6 fosfat itu ada dalam bentuk siklik ya. Ada dalam bentuk siklik. Supaya bisa mengalami reaksi, maka harus dibuka dulu ya struktur ini menjadi open chain. Nah, ini dikatalisis oleh enzim yang namanya fosfoglucose isomerase ya. Nah, setelah dibuka ya menjadi bentuk aldehid ya, aldosa ya, maka akan terjadi penataan ulang ya. Akan terjadi penataan ulang. Jadi setelah terekspos ya dari bentuk aldehidnya ya, kalau siklis ya, kalau dalam bentuk siklik itu gugus aldehid dan ketonnya itu tidak terekspos ya, jadi harus dibuka terlebih dahulu. Setelah terekspos, maka enzim fosfoglucose isomerase ini akan merubah gula aldosa menjadi ketosa ya, sehingga yang tadinya glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat ya. Kemudian reaksi berlanjut sehingga bentuk siklik dari fruktosa akan terbentuk kembali. Jadi pada reaksi 2 ini glukosa 6 fosfat akan ditransformasi menjadi fruktosa 6 fosfat yang dikatalisis oleh fosfoglucose isomerase. Ya, ingat ya, pada kuliah sebelumnya isomerase ini adalah enzim yang mengatur ulang posisi suatu gugus. Dalam hal ini gugus hidroksilnya yang ditata ulang dari awalnya di posisi C2 ini ke posisi C1. Nah, reaksi fosforilasi yang kedua mengikuti tahapan isomerasi. Jadi tadi sudah tahap reaksi pertama fosforilasi, yang kedua isomerasi, yang ketiga juga fosforilasi terjadi lagi. Nah, kalau tadi tujuan tahap pertama dari glikolisis adalah menghasilkan molekul yang sangat tidak stabil atau yang reaktif ya, salah satu caranya adalah dengan menambahkan lagi gugus fosfat ya, atau gugus ini pada fruktosa 6 fosfat. Jadi dengan penambahan gugus fosfat, maka molekul yang dihasilkan akan memiliki
energi lebih tinggi lagi, dan kalau energi tinggi ini lebih reaktif lagi ya, dan ini dikatalisis oleh enzim PFK atau fosfofruktokinase ya, lagi-lagi kinase karena melibatkan transfer gugus fosfat dari molekul yang satu ya, dari molekul ATP ke molekul yang lain ya. Karena adanya penambahan gugus fosfat ini, maka ada lagi konsumsi ATP ya, sehingga fruktosa 6 fosfat bisa menjadi fruktosa 16 bis fosfat. Nah, ini awalan bis ini ya, dalam bis fosfat ini berarti ada 2 gugus monofosforil yang terpisah ya. Sedangkan kalau ADP ya, difosfat itu tidak berpisah ya. Berarti ada, kalau misalnya namanya difosfat ya, seperti dalam ADP ini, berarti ada 2 gugus fosfat yang dihubungkan oleh ikatan anhidrida. Tapi kalau bisfosfat berarti ada gugus fosforil yang letaknya itu terpisah. Oke, reaksi ini dikatalisis oleh fosfofruktokinase yang merupakan enzim allosterik yang mengatur kecepatan glikolisis. Ya, seperti yang akan kita pelajari, nanti enzim ini memainkan peran sentral dalam metabolisme banyak molekul di seluruh bagian tubuh ya. Jadi perlu diperhatikan di sini reaksi fosforilasi ini membutuhkan ATP. Jadi sampai tahap reaksi ketiga ini sudah dipakai 2 molekul ATP dan belum ada molekul ATP yang dihasilkan. Jadi pada tahap 1 ini tujuannya adalah menghasilkan fruktosa 16 bisfosfat yang berenergi tinggi, sehingga setelah molekul ini terbentuk ya, si molekul gula ini sudah komit untuk melakukan glikolisis ya. Jadi tidak akan misalnya reaksi ini akan balik untuk mengubah gula menjadi glikogen ya, untuk penyimpanan energi. Makanya tahap ini disebut juga dengan committed stage ya.